Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian, kelas 10 baik IPA ataupun IPS, mari kita membuka pembelajaran hari ini dengan membaca Asmaul Husna ya. Bagi yang ada Al-Qurannya yang belum hafal 99 Asmaul Husna, silahkan buka di halaman sampul Al-Quran atau kalian download di Google tentang 99 nama Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'id, ya Mudhir, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubti'u, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsid, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani', ya Dar, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Warid, ya Rashid, ya Sabur, ya Arhamar Rahimin. Nah, itu 99 Asmaul Husna yang bagusnya kalian hafalkan ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, barang siapa yang hafal 99 Asmaul Husna, maka dia akan masuk ke dalam surga. Oke, mari kita mengawali pembelajaran hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian buka buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 ya. Kelas 10 kurikulum 2013. Kemarin kita sudah membahas Asmaul Husna, diantaranya adalah Al-Karim ya, yang maha mulia, kemudian Al-Mu'min ya, yang
memberikan ketenangan hati atau keamanan. Kemudian Al-Wakil atau yang maha mewakili dan memelihara. Kita masuk sekarang adalah pembahasan yang berikutnya, Asmaul Husna, yakni Al-Matin. Al-Matin artinya maha kukuh. Allah maha kuat, ya, maha sempurna kekuatannya dan kekukuhannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Karena sesungguhnya semua kekuatan yang ada di langit dan di bumi itu berasal dari percikan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang telah menemukan dalam hatinya bahwa Allah maha kuat, dia tidak akan bersandar, tidak akan bertawakal dan berserah diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin bahwa Allah lah yang memiliki kekuatan yang maha sempurna. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang maha pemberi rezeki, lagi mempunyai kekuatan dan sangat kukuh. Surat Al-Zariyat ayat 58. Dengan demikian, akhlak kita terhadap Al-Asmaul Husna, sifat Al-Matin adalah dengan beristiqomah atau teguh pendirian, beribadah dengan kesungguhan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergoyahkan oleh bisikan-bisikan macam apapun, atau tidak tergoyahkan oleh godaan duniawi yang bisa menyesatkan, atau godaan syaitan atau jin yang bisa menyesatkan kita, melemahkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat Al-Matin. Jadi Al-Matin adalah sifat Allah yang artinya maha kukuh, maha kuat. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Jami'. Al-Jami' artinya maha mengumpulkan. Jadi Al-Jami' artinya maha mengumpulkan, maha menghimpun, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dan menghimpun segala yang sesuatu yang tersebar atau terserap. Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dimanapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sungguhnya Engkaulah, ya, Engkaulah yang mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Sungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Allah Subhanahu wa taala akan mengimpun semua manusia nanti di akhirat kelak, yakni di padang mahsyar atau yaumul hasyr atau di padang mahsyar. Hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau barometer kepada siapa kita di dunia dikumpulkan bila kita senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang baik, senantiasa dalam berbuat kebaikan, kemudian kita senantiasa di jalan yang perbuatan yang mengarah kepada kebaikan, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik kelak di akhirat nanti. Namun bila kita senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang buruk, berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa disibukkan dengan keburukan, perbuatan yang tidak baik, maka tidak mustahil nanti kelak di akhirat kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang berbuat keburukan. Anak-anakku sekalian, yang berikutnya adalah ketika kita senantiasa, ya, terhimpun dengan orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, di akhirat kelak kita pun akan berkumpul dengan mereka dalam neraka, wal iya'udzubillah. Begitu pula sebaliknya, apabila kecenderungan hati kita terhimpun dengan orang-orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh, di akhirat kelak kita juga akan terhimpun dengan mereka, karena tidaklah mungkin orang-orang beriman dalam hatinya akan mencintai perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kekufuran. Kemudian yang berikutnya adalah sifat Al-Asmaul Husna Al-Adil, yakni Allah Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat mutlak.
tidak dipengaruhi oleh apapun. Kemudian keadilan Allah juga didasar oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Dengan demikian tidaklah mungkin keputusan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa tamat kalimatu rabbika wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, Al-Qur'an sebagai kalimat yang benar dan adil, tidak ada yang dapat mengubah kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-adl berasal dari kata adalah yang berarti lurus dan sama. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Allah Subhanahu wa taala dinamakan Al-Adil karena keadilan Allah yang sempurna. Dengan demikian semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah sudah menunjukkan keadilan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, contoh yang sederhana tentang adil. Ketika ada anak sudah sekolah di SMA dengan adiknya yang masih sekolah di SD, tidak harus dikasih yang sama. Justru tidak adil ketika yang di SMA dikasih 5.000, yang di SD 5.000. Karena kenapa? Itu tidak adil. Di SMA mungkin yang sekolah di SMA pulangnya jam 2 siang, yang di SD jam 10 siang, sehingga ketika yang di SMA hanya dikasih 5.000, mungkin di situ mereka akan masih merasa lapar karena siang hari. Nah, makanya adil itu nggak harus sama. Adil adalah sesuai dengan meletakkan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi adil adalah meletakkan sesuatu itu pada porsi yang proporsional atau sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia pada posisi yang sama dan sederajat. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, dan karena jabatan. Dekat jauhnya posisi seseorang dengan Allah hanya diukur dari seberapa besar mereka berusaha meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi ketakwaan seseorang, maka semakin dekat pula kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, keadilan Allah selalu diiringi dengan sifat kasih sayang Allah kepada makhluknya. Kemudian yang terakhir adalah sifat Asmaul Husna yang namanya adalah Al-Akhir, yakni Allah Subhanahu wa taala Maha Akhir yang tidak ada sesuatu pun kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Kekal tatkala semua makhluk hancur, yakni Dia Maha Kekal tatkala semua makhluk binasa. Adapun kekekalan makhluknya itu tidak bersifat abadi karena makhluk itu sebelumnya tidak ada. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kekal itu sifatnya abadi. Ya. Karena tidak ada yang mengadakan Allah. Allah dari dulu memang sudah ada sejak zaman azali. Allah Subhanahu wa taala Maha berdiri sendiri, ya Hayyu Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Anak-anakku sekalian, disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 3, yakni huwal awwalu wal akhir wa zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan dialah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menetapkan makhluk yang kekal dan yang tidak, namun kekekalan makhluk itu tidak secara zat dan tabiat, karena secara tabiat dan zat seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah fana. Surga itu kekal nanti di akhirat, neraka itu kekal nanti. Dan surga dan neraka sekarang itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Namun sebelumnya surga dan neraka itu tidak ada, sehingga surga dan neraka adalah sesuatu yang diciptakan atau makhluk. Sehingga ketika orang masuk ke dalam surga dan ketika orang sudah masuk ke dalam neraka, kekalnya mereka di surga dan kekalnya mereka di neraka sesuatu yang tidak abadi, karena sebelumnya tidak ada. Makanya abadinya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya itu tidak sama. Karena kenapa? Makhluk sebelumnya tidak ada. Jadi al-akhir adalah selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala menjadi tujuan akhir. Dari sinilah pelajaran Asmaul Husna yang 7 yang kita pelajari, yakni Al-Karim, kemudian Al-Mu'min, Al-Jami, ya. Al-Matin, Al-Wakil, Al-Adlan, Al-Akhir. Mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Mari kita silahkan kalian rangkum, ringkas yang penting-penting, ya. Dan kalian kirim kepada nomor pribadinya Pak Guru yang ada di bawah ini nomornya. Silakan kalian kirim sebagai bentuk pembelajaran secara online. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.